Baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FOF Osaka, Firman Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini bersyukur Pak Pendeta Jimmy Yeftales Nusa sudah hadir dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari hambanya dengan topik Allah sumber penghiburan. Kita sudah berdoa dan saat ini waktu kami serahkan kepada Pak Pendeta Jimmy Yeftales Nusa. Silakan Pak Pendeta. Ya, salam semuanya, puji Tuhan. Kalau dengar suara saya ya? Dengar. Ini saya baru selesai ada sedikit pelayanan buat jemaat yang rumah tangga mereka gitu ya. Saya habis pikir gini, maksudnya kok sesuai dengan tema yang saya harus bawa gitu, yaitu Allah sumber penghiburan. Dan tadi waktu bicara pada keluarga ini, walaupun istrinya tidak ada, tapi hanya suaminya, kami memberikan satu penghiburan buat dia bahwa jangan besarkan masalah, terus kita kecilkan Tuhan. Nah ini yang berbahaya. Ini seringkali kita manusia tanpa sadar bahwa kita sudah melakukannya, selalu membesarkan masalah. Apa artinya membesarkan masalah? Orang yang membesarkan masalah itu adalah orang yang selalu hidup dengan kecemasan, kekhawatiran, kemudian kegalauan, sampai menuju kepada namanya kepahitan. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita satu pribadi. Ketika Yesus sebelum dia naik ke surga, dia katakan begini, aku akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu roh penghibur. Nah ini nih, roh penghibur. Berarti artinya bahwa sebenarnya dalam diri kita sudah ada satu kekuatan penghiburan yang sejati, yaitu bersama-sama namanya dengan Roh Kudus. Namun, karena saya dikasih ayatnya dengan 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4, ini ada korelasinya ya dengan yang tadi saya sebutkan tadi. Mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan gini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami sendiri terima dari Allah. Saya saat ini ada di sebuah kafe karena waktunya yang nggak bisa nuntut sampai di rumah, sehingga akhirnya saya harus pilih salah satu kafe yang ada di pinggir jalan untuk saya segera untuk ikut Zoom pada malam hari ini. Tadi saya sudah katakan sama Bu Ayu, ini kemungkinan saya terlambat masuk karena ada urusan sebentar yang sangat urgent sekali. Baik, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita sudah baca bahwa dikatakan bahwa Allah sumber segala penghiburan. Satu saat ada seorang pelawak Indonesia ya, saya nggak sebut namanya karena kurang etis, ini direkam lagi gitu. Saya baca namanya CV-nya atau saya baca autobiografinya. Jadi ketika saya baca, saya tertawa sendiri gitu. Pelawak ini terkenal, dia kalau menghibur orang tertawa. Dia nggak pernah tertawa. Jadi waktu dari ngomongannya aja, orang bisa tertawa gitu. Tapi dia sendiri nggak tertawa. Kemudian ada satu kalimat
yang saya baca di autobiografinya, ternyata di rumahnya sendiri dia nggak bisa ngelawak, gitu. Dia nggak bisa ngelawak. Bahkan pengakuan istrinya sendiri juga katanya gini, wah kalau suami saya mah nggak bisa di rumah diam. Loh, padahal dia kalau di TV atau di acara semua ngomongnya aja orang udah ketawa gitu. Ibu nggak pernah dikasih lelucon buat ibu dari suami ibu, nggak pernah. Bahkan saya juga sebel, kadang-kadang diam ibu bahasa gitu. Kadang-kadang dia sendiri juga pulang dari kerja udah selesai tidur aja gitu, ngomongnya sepatah dua kata, nggak pernah ngomong yang lelucon, ngomong sama saya serius, ngomong sama anaknya serius. Nah, ini salah satu contoh bahwa sebenarnya penghiburan itu yang sejati itu datangnya bukan dari akal pikiran kita. Kenapa saya katakan itu? Karena saya yakin percaya pelawak ini, dia ingin menghibur, tentu dia sudah belajar bagaimana caranya menghibur orang, dan dia sudah baca konsep-konsep, atau dia baca ilustrasi-ilustrasi, atau dia mulai belajar untuk berkata-kata yang lucu-lucu, sehingga dia memberikan hiburan buat orang yang mendengar, bahkan melihat mimiknya. Tapi ini beda dengan yang namanya penghiburan yang datang daripada Tuhan. Karena penghiburan dari Tuhan bukan hanya sementara. Sementara penghiburan yang datang dari Tuhan itu kekal. Kamu saya katakan kekal. Karena dikatakan begini, bahwa karena Tuhan katakan sumber dari segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan, dan kami sanggup menghibur mereka. Bayangin tuh ya, Tuhan memberikan penghiburan ya, jadi penghiburan, dan Tuhan sendiri memberikan penghiburan buat kita, dan kita menjadi terhibur dan memberikan hiburan buat orang lain. Artinya begini, penghiburan yang datang dari Tuhan itu penghiburan yang sejati, penghiburan yang berkelanjutan untuk menghibur orang lain juga gitu. Pelawak ini, saudara, ternyata dia di rumah itu dia nggak pernah ngomong satu patah dua kata untuk ngelawak kepada istrinya dan juga anak-anaknya. Dari ilustrasi seorang pelawak ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa Allah lah yang menjadi sumber penghiburan kita. Kenapa? Coba kita baca di dalam pasal 1 ayat 3. Ya, 2 Korintus 1, ya, 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan, segala penghiburan. Ini artinya Allah yang menjadi sumber penghiburan itu bukanlah hanya sekedar menghibur, tetapi penghiburnya penuh dan belas kasihan. Contohnya begini, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 1-11, mengenai perjamuan di Kana, perhatikan baik-baik, apa yang terjadi perjamuan Kana, saudara, adalah begini. Ketika Yesus menghadiri sebuah pesta bersama dengan ibunya, tuan rumah atau tuan pesta yang mengadakan pesta itu, dia kelabakan. Kenapa saya katakan kelabakan? Karena sudah kehabisan anggur. Bapak Ibu, saya sudah beberapa kali ke Israel.
Saya waktu datang ke tempat di gereja di Kana itu ada di bawah sebuah gereja. Terus kalau kita masuk di gereja itu, nah di bawahnya itu ada dituliskan, ada dikasih tahu bilang itu bentuk tempayannya seperti itu, bentuk apa namanya tempayan atau bentuk buyung atau bentuk apa istilahnya ya, ya tempayannya itu untuk mengisi anggur itu seperti itu gitu. Wah, dari tanah, Pak Ibu, saya itu kehabisan anggur dan lihat yang ada hanya air biasa. Nah, di zaman dahulu sebelum orang masuk ke sebuah pernikahan atau acara, itu mereka harus membasuh kaki. Ya, dengan apa? Dengan air yang tersedia di buyung atau di tempayan itu untuk dapat mencuci kaki atau mencuci tangan dan mencuci muka. Mungkin karena terik apa namanya akibat gurun pasir yang menempel di muka, mereka cuci muka. Saya yakin percaya air yang dipakai untuk melakukan mujizat itu adalah air yang dipakai untuk mencuci muka. Karena anggur sudah selesai, sudah habis. Dan yang menjadi kelabakan oleh tuan pesta adalah apa? Kehabisan anggur dan tidak tahu mau beli di mana. Apa yang Tuhan rasakan, apa yang Yesus rasakan, yaitu pertama, merasakan belas kasihan kepada tuan rumah yang punya pesta. Yesus saya rasa nggak peduli dengan yang ikut pesta. Yesus pun sebenarnya juga tidak peduli dengan apa yang disuruh oleh orang tuanya Maria. Karena Yesus katakan begini, waktuku belum tiba. Tapi karena didesak oleh, bukan didesak ya, oleh karena permintaan daripada ibunya, akhirnya terjadi apa? Belas kasihan. Ketika belas kasihan ada dalam diri Yesus, tergerak tadi oleh belas kasihan, maka Yesus menyuruh para apa namanya pelayan-pelayan pesta untuk mengambil air ya dan mengisi di buyung atau tempayan yang sudah kehabisan air anggur, sudah tidak ada lagi air anggur. Lihat, oleh karena belas kasihan Tuhan, maka diberikan air itu kepada siapa? Kepada mana? Ke mana, saudara-saudara? Maksudnya kemana? Yaitu diisi di buyung-buyung yang kosong. Air mana? Saya rasa itu bukan air biasa, tapi air yang biasa dipakai untuk cuci kaki. Karena air pada zaman itu, di zaman itu air itu sangat susah. Saya dapat cerita loh dari tour guide-nya gitu. Nah, kemudian gini, setelah terjadi belas kasihan, maka terjadilah yang namanya penghiburan. Artinya apa? Orang-orang yang ikut pesta, mereka mengatakan gini, biasanya kalau air anggur sudah habis, kemudian air anggur yang kedua datang itu biasanya tuh nggak enak. Karena apa? Air anggur yang pertama lebih enak daripada air anggur yang kedua. Tapi ini dibilang gini, oh air anggur yang kedua lebih nikmat. Akhirnya apa? Terhibur mereka. Juga terhibur siapa? Terhiburlah tuan pesta atau yang mengadakan pesta pernikahan tersebut. Artinya apa? Yesus datang. Dia menghibur melalui kehadirannya. Kalau saat itu Yesus tidak hadir di dalam pesta, saya rasa tidak ada penghiburan. Tidak ada hiburan atau tidak ada ujian dari tamu-tamu pesta untuk menghibur hati daripada yang punya pesta. Inilah yang dikatakan Allah sumber damai sejahtera. Dia memberikan penghiburan melalui apa? Melalui belas kasihan. Kalau penghiburan dari dunia tidak ada belas kasihan, semuanya pakai konsep. Bagaimana caranya menghibur sehingga orang ini tertawa, setelah tertawa dia bayar ke saya. Hasil saya menghibur
para penonton yang saya memberikan lawak atau saya memberikan hiburan, tapi Yesus tidak. Yesus memberikan penghiburan melalui belas kasihnya. Artinya apa? Yesus memberikan penghiburan melalui pribadinya sendiri, bukan pakai konsep pemikirannya, tapi pribadinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia hadir melalui kehadirannya di rumah Marta dan Maria. Ketika apa? Ketika mereka mengatakan bahwa Maria, coba kita baca Yohanes pasal 11 ya. Yohanes Ya. 11 ayat 43 dan 44. Dan sesudah dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini lihat kehadiran Yesus sekali lagi dengan belas kasihan. Sekali lagi dengan belas kasihan memberikan penghiburan bagi keluarga besar Marta dan Maria. Marta dan Maria sudah putus asa oleh karena saudara mereka Lazarus, yang mungkin saat itu Lazarus itu merupakan tiang rumah buat mereka. Artinya gini, yang menjadi untuk mereka itu bisa hidup, mungkin Lazarus menjadi bagian dalam keluarga mereka, sehingga Lazarus ini seorang yang benar-benar mereka rindukan untuk kalau bisa Lazarus jangan mati. Kalau Lazarus mati berarti selesai hidup mereka. Tetapi luar biasa, oleh karena belas kasihan Yesus. Coba kita baca di ayat 41, 42. Ya, 38. 38. Ya. Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ayat 39. 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Baik, sampai situ. Makasih Bu Ayu. Jadi gini, lihat. Kalau seandainya Yesus nggak hadir di keluarga Marta dan Maria, apa jadinya saudara? Maka tidak ada yang namanya penghiburan, tidak ada yang namanya kebangkitan. Lazarus yang mereka sangat harapkan dalam keluarga mereka. Sebagai yang mungkin dia sebagai orang yang diharapkan dari keluarga besar Maria dan Marta. Tetapi oleh karena hadiran Yesus dan belas kasihan. Sekali lagi, belas kasihan. Artinya begini, penghiburan yang sejati ada jika Yesus ada dalam rumah tangga kita. Penghiburan sejati jika Yesus hadir dan memberikan, ini katakan belas kasihannya buat kehidupan kita. Penghiburan yang datang dari manusia tidak ada yang sejati. Penghiburan dari manusia semuanya itu hanya bersifat timingnya ada gitu, maksudnya bersifat sementara. Tapi Yesus katakan begini, kamu tidak percaya bahwa kalau aku hadir, kamu akan melihat kemuliaan yang aku nyatakan. Oleh karena belas kasihan Yesus dan kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga besar Marta dan Maria, maka terjadi kebangkitan dan
memberikan penghiburan buat keluarga besar mereka. Dan saya yakin orang-orang yang ada di sekitar situ semua terkagum. Wah, luar biasa. Ketika Yesus hadir, ada penghiburan buat orang yang sedih. Ketika Yesus hadir, ada penghiburan buat orang yang galau waktu ada di perjamuan Kana. Ketika Yesus hadir, Tuhan menghapus air mata dan air mata mereka terobati ketika Lazarus keluarga mereka dibangkitkan. Yang ketiga kita singkat-singkat saja. Yang ketiga dalam Yohanes pasal 14. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Amin. Perhatikan di sini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya apa? Kembali lagi. Kehadiran dan belas kasihan Yesus yang memberikan kita penghiburan bahwa kehidupan kita tidak pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Ketika murid-murid ya mulai galau, mulai tidak ada harapan, Yesus mati. Mereka katakan, sudah habislah kehidupan kita, selesailah kehidupan kita. Mungkin Petrus, Yohanes, semua sudah buat rencana. Ya udah deh, saya balik lagi deh kepada kehidupan, kepada pekerjaan yang lama. Saya balik lagi deh sama keluarga. Saya bisa kerja apa, kayak kerja ini kayak gitu. Enggak. Tapi dengar, Yesus katakan, bahkan Yesus berjanji sebelum dia disalib, sebelum dia mati disalib, dan sebelum dia naik ke surga, dia bangkit naik ke surga, Yesus sudah ngomong duluan, bicara duluan. Aku tidak membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Artinya, penghiburan sejati adalah kehadiran Yesus memberikan kita satu pengharapan. Sebelum segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus katakan, walaupun kamu mengalami sepertinya ada sesuatu yang merasa sedih, sepertinya saya sudah nggak ada harapan lagi dengan masalah yang saya hadapi. Tapi Yesus sudah berjanji, aku tidak membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Artinya, kehadiran Yesuslah yang memberikan penghiburan. Di garis bawahi dari arti yang pertama ini, bahwa marilah untuk kita mendapatkan penghiburan yang sejati. Hadirkan Yesus dalam rumah tanggamu. Hadirkan Yesus dalam pekerjaanmu. Hadirkan Yesus dalam pelayananmu. Nah, saya memberikan kesaksian tentang pelayanan ini. Waktu saya menjadi gembala sidang di wilayah Bekasi, pertama kali itu saya merasa, happy banget. Saya rasa sepertinya, ini kayaknya luar biasa nih penyertaan Tuhan. Tapi semakin lama, 3 tahun pertama, 3 tahun kedua, 3 tahun ketiga, bahkan hampir masuk 3 tahun keempat. Semakin lama semakin kesini, bukan mendapatkan penghiburan, tapi justru mendapatkan tantangan yang luar biasa. Bapak Ibu, kami sebagai gembala, kalau umpama saat itu jemaat kami yang Tuhan percayakan saat itu sekitar hampir 300 orang ya, karena 2 kali ibadah ya. Itu berarti ada apa? Ada 300 jenis tanduk. Ada 300 jenis rupa. Ada 300 jenis warna yang saya harus bagaimana supaya saya bisa mengikuti atau saya bisa mengubah warna mereka
kepada warnanya Tuhan. Gak gampang loh jadi gembala, gak gampang. Kalau kita gemuk, dikatakan apa? Wah, ini Pak Gembala ini jarang puasa. Kalau kita kurus, kata wah ini Pak Gembala ini jarang berdoa, buktinya kurus. Kalau kita ada berkat yang kita bisa beli, langsung dibilang ini, wah jangan-jangan uang perpuluhan saya nih dipakai. Waktu saya beli mobil baru, dicurigai. Katanya ini, wah ini dari uang perpuluhan saya. Padahal itu dari uang pribadi kami. Kebetulan istri saya berbisnis. Kami bisa jadi kami bisa membeli mobil baru. Tapi diomongin, Bapak Ibu, diomongin. Wah, di sini nih sepertinya mau terbakar aja gitu. Kesel banget gitu. Dan saat itu siapa yang menghiburkan saya? Ya mungkin istri dengan hiburannya, ya mungkin ya sudah sabar saja. Sebagai istri tentu hiburannya tentu ada batasnya. Siapa yang saya harus minta? Tuhan. Bahkan Bapak Ibu tahu bahwa saya sampai sempat masuk rumah sakit oleh karena saya stres menghadapi apa yang menjadi omongan daripada jemaat. 300 jemaat, 300 omongan yang saya harus bagaimana caranya supaya saya tidak bisa stres, ternyata bisa stres juga. Tapi suatu saat, saudara-saudara, saya mendapatkan firman ini. Engkau tidak dibiarkan sampai yatim piatu. Saya saat itu seperti yatim piatu. Bingung, apa yang saya harus kerjakan Tuhan? Semuanya saya sudah kerahkan dengan berbagai macam metode yang ada. Jemaat diberkati, tapi di belakang ngomonginnya tuh pedas banget gitu. Pedas banget. Tapi ketika saya mengerti, hanya Allah yang menjadi sumber penghiburan saya. Saya saat itu saya katakan, Tuhan tolong saya Tuhan. Engkau yang menghibur saya Tuhan. Karena Engkau yang menghadirkan jemaat ini, berarti Engkau yang menjadi sumber penghiburan saya Tuhan. Dan benar, ketika saya masuk rumah sakit oleh karena stres, disitulah Tuhan jawab doa saya. Nak, kamu tidak tinggal sendirian, nak. Kamu ini adalah anak yang kukasihi. Kamu bukan yatim piatu. Kamu jangan merasa yatim piatu. Sehingga kamu masa stres. Akhirnya masuk rumah sakit. Saya stres sampai masuk rumah sakit, Bapak Ibu. Kenapa? Karena GERD saya itu naik. Sampai suatu saat, itu saya lagi sedang menyetir mobil, ya. Saya sudah menyetir mobil ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba GERD saya itu naik. Naik itu sampai di leher. Bahkan seperti saya itu tidak bisa bernapas. Itu tidak bisa bernapas. Dan puji Tuhan saat itu Tuhan masih sayang saya. Saya teriak dalam nama Yesus Kristus. Dengan kekuatan yang saat itu tersisa, saya sempat pinggirkan mobil saya itu di jalan tol. Dan puji Tuhan memang Tuhan masih sayang sama saya. Tidak terjadi kecelakaan. Saya sempat belok ke kiri sebentar, tiba-tiba saya pingsan. Dan waktu saya sadar, saya sudah ada di rumah sakit. Waktu saya tanya sama suster, sama dokter, saya tanya, dok, siapa yang bawa saya ke rumah sakit? Dokter katakan begini, nggak tahu ada seorang bapak datang, Pak, ini orangnya pingsan, ini kunci mobilnya, ini orangnya, saya mau pergi dulu gitu. Bapak nggak tahu, dia nggak kasih tahu namanya. Saya tanya dokter, dia nggak kasih namanya, enggak. Orangnya bagaimana modelnya gitu, saya tanya lagi gitu, karena saya yakin ini pasti malaikat ini. Orangnya ganteng gitu, ganteng ya, tinggi gitu, putih gitu. Saudara, terima kasih Tuhan. Pasti itu malaikat. Karena apa? Coba kalau manusia biasa, dia sudah ambil mobil saya, dia sudah curi mobil saya, udah rampok, di dalam mobil itu ada saya punya laptop, saya punya handphone, dan pasti dia akan tinggalkan saya di pinggir tol. Masa bodoh, yang penting mobil saya sudah dibawa lari. Tapi itu enggak, saudara-saudara. Karena apa? Tadi sudah ada janji. Aku tidak akan tinggalkan engkau sebagai yatim piatu. Luar biasa Tuhan. Dan Tuhan memberikan penghiburan buat saya. Akhirnya saya kembali lagi sebagai seorang gembala yang Tuhan katakan, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Semua metode, semua penghibur, semua hikmat
yang saya ajarkan kepada jemaat saat itu, semua datang daripada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tidak memberikan saya rasa atau merasa perasaan seperti yatim piatu. Itulah penghiburan yang datang daripada Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Bagaimana Tuhan memberikan penghiburan buat kita? Yang kedua adalah Tuhan memberikan penghiburan buat kita melalui firman-Nya. Pertama, melalui kehadirannya. Yang kedua, melalui firman-Nya. Roma pasal 14 ayatnya yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Amin. Amin, amin, amin. Luar biasa. Ya. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dia tidak mungkin pernah ya berubah dengan atau dia dikatakan dia tidak pernah dikatakan aduh maaf ya kayaknya delay nih nggak bisa nih ini nggak bisa nih atau dianulir. Tetapi firman Tuhan datang hari ini kepada kita bahwa dikatakan apa, bahwa sebab sebentar ya sebentar di aduh ini saya punya ini sudah dalam Roma pasal 15 tadi dikatakan ayat 4. Sebentar ya. Ya, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tetap berpegang teguh pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ada satu contoh kehidupan yang sangat luar biasa yang boleh kita contohkan pada malam hari ini, yaitu seorang raja Daud yang luar biasa. Kemarin setiap kali saya pergi ke Israel, saya selalu datang ke, nggak tahu itu makamnya dia apa enggak, ya kita percaya aja lah gitu ya. Saya datang ke makam Raja Daud. Ya, saya datang ke makam Raja Daud karena mereka katakan ini makam Raja Daud. Ya udah percaya aja lah gitu. Ya, datang ke sini saya bukan berdoa buat Raja Daud, tapi saya merenungkan pribadi ini. Pribadi ini luar biasa nih. Pribadi ini, Daud ini, dia ini satu-satunya manusia yang diberikan pujian langsung kepada Daud ya melalui pujian dari Bapa di surga. Ketika Yesus beranjak dari baptisan atau dari air, maka Bapa katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan yang kedua, itu hanya Daud. Bapa sendiri mengatakan, tidak adakah manusia yang aku berkenan sama seperti Daud? Ini luar biasa loh. Ini luar biasa. Jadi perkenanan yang Bapa langsung ngomong itu adalah kepada Yesus, yang kedua kepada Daud. Perhatikan sini, kenapa Daud dikenan oleh Tuhan? Nah ini maksudnya gitu. Karena ternyata Daud ini suka membaca Taurat. Hobinya Daud selain dia memuji Tuhan, dia paling suka membaca Taurat. Maka itu Mazmurnya dikatakan, aku mencintai Tauratmu ya Tuhan. Tauratmu adalah pegangan hidupku ya Tuhan. Di Mazmur 119, ya 119 itu 119, ada beberapa Mazmur itu mengungkapkan bagaimana Daud mencintai Taurat Tuhan. Karena dia yakin Taurat Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Ketika dia berada di mana penjagaan kambing domba, di pengembalaannya dia gitu ya. Hanya dia satu-satunya anaknya Isai yang menjaga kambing domba. Saudara bisa bayangkan
Kalau zaman dulu jaga kambing domba itu bukan zaman sekarang yang disuruh jaga kambing domba. Kalau zaman sekarang kan pasti ada handphone. Gembalanya bisa dapat hiburan melalui TikTok atau YouTube atau apa. Tapi zaman dahulu nggak ada, saudara-saudara. Bahkan zaman dahulu itu benar-benar hutan, tidak ada apa-apa. Yang menjadi hiburan Daud apa saat itu? Selain kecapi, dia selalu membaca Taurat. Itu saya diberitahu loh sama tour guide. Daud itu ketika dia menjaga kambing domba, Daud itu selalu membaca Taurat. Apa yang dia bacakan dibacakan oleh orang tuanya, itu dia renungkan kembali. Dia merenungkan akan Taurat-Taurat Tuhan. Dia merenungkan Taurat. Akhirnya dia terhibur. Sehingga apa? Dia tidak takut. Pada saat dia menjaga kambing domba, ada hiburan. Satu hiburan dalam pujian, hiburan juga melalui Taurat yang dia renungkan. Artinya begini, bagaimana kita mendapatkan penghiburan? Ayo, kita mulai belajar. Satu, tolong catat ya. Bagaimana kita mendapat hiburan dari firman Tuhan? Ada 4 langkah, tolong catat. Namanya 4M. Mari kita mau supaya setiap hari kita katakan sama Tuhan, Tuhan, aku menerima firman-Mu. Itu M yang pertama. Kita belajar untuk tiap hari, Tuhan, hari ini Tuhan, aku ingin menerima firman-Mu ya Tuhan. Setelah kita menerima firman, baru kita berdoa, Tuhan, aku mau ingin merenungkan firman. M yang kedua, merenungkan firman. Jadi ketika kita menerima firman pada hari ini, kita renungkan apa yang kita telah baca, apa yang kita telah terima, firman pada hari itu. Setelah kita renungkan, maka kita mulai belajar untuk melakukannya. Melakukan dengan apa? Melakukan untuk diri sendiri dulu. Jangan dulu untuk melakukan untuk orang lain. Tidak. Melakukan untuk diri sendiri dulu. Setelah kita melakukan untuk diri kita sendiri, baru M yang keempat. Kita membagikan atau kita mengekspresikan kepada orang lain. Gitu. Ya. Pada orang lain. Jadi, penghiburan datang itu hasil dari mana? Hasil dari M yang kita mau lakukan oleh hari ini. Menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman, dan membagikan firman atau mengekspresikan firman melalui tingkah laku kita, perkataan kita, perasaan kita, pemikiran kita. Apa yang kita lakukan, kita ekspresikan hasil dari perenungan kita akan firman. Jadi kembali lagi bahwa Tuhan selalu memberikan penghiburan melalui firman Tuhan. Karena tadi kita baca bersama-sama dikatakan apa? Penghiburan datang itu datang dari yang tertulis, yaitu apa? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Penghiburan yang datang dari firman Tuhan. Semua datang dari yang tertulis. Apa yang kita renungkan, apa yang kita terima, apa yang kita renungkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita bagikan. Jadi, jadikanlah Allah sumber penghiburan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghadirkan Yesus dalam pekerjaan kita, menghadirkan Yesus dalam rumah tangga kita, menghadirkan Yesus dalam pekerjaan kita, bisnis kita, maka ada penghiburan yang datang daripada kehadiran Yesus. Karena Yesus menghibur dengan belas kasihannya. Yang kedua adalah jadikan firman menjadi penghiburan kita melalui 4 langkah yang kita lakukan. Daud luar biasa. Satu-satunya manusia yang Tuhan sendiri katakan, adakah manusia yang berkenan di hadapanku, di hatiku selain Daud? Ternyata Daud berkenan, salah satunya adalah dia selalu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kita ingat itu
di Mazmur pasal 1 ya. Dikatakan apa? Ayat 1 sampai 2 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya kan? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Luar biasa. Inilah penghiburan yang datang daripada Tuhan melalui firman Tuhan. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Datangkan Tuhan, datangkan Tuhan selalu dalam perasaan kita, dalam pemikiran kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam rumah kita, ya, dalam bentuk apapun. Maka Tuhan katakan gini, maka Tuhan akan berfirman dan memberikan penghiburan buat kehidupan kita, karena Dialah Allah sumber penghiburan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik, mari kita doa bersama-sama. Tuhan, firman-Mu yang sederhana ini biarlah menggugah hati kami, Tuhan. Untuk kami tidak berteologi yang terlalu rumit yang harus kami lakukan. Tapi kami mau, Tuhan, apa yang dikatakan firman-Mu, kami ingin lakukan hasil perenungan kami, hasil perenungan firman-Mu, kami dalam firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu itu Tuhan, kami renungkan, kami lakukan, dan kami ekspresikan. Sehingga kehadiran kami pun dihibur oleh firman-Mu, kehadiran kami pun dapat menghibur orang lain. Oleh karena firman-Mu sudah menghiburkan kehidupan kami ya Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin percaya menghadirkan Engkau dalam kehidupan kami, maka ada penghiburan. Dan penghiburan itulah yang kami akan tularkan kepada banyak orang. Sehingga orang lain akan berkata, Allah sumber penghiburan hanya datang melalui Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan dunia hanya sementara. Penghiburan dunia ada batas waktunya. Tapi penghiburan datang daripada Engkau Tuhan. Tidak ada batas waktunya. Sama seperti Engkau hadir di tengah perjamuan di Kana. Engkau hadir di keluarga Marta dan Maria. Begitu pula Tuhan. Engkau akan hadir dalam keluarga kami. Engkau akan hadir dalam bisnis kami. Memberikan penghiburan yang sejati. Penghiburan yang bukan datang daripada dunia ini. Sama seperti Raja Daud. Engkau selalu memberikan penghiburan buat kehidupannya. Ketika dia berada di dalam mengembalakan kambing dombanya. Dia tidak tahu apa yang menjadi penghiburan buat kehidupannya saat itu Tuhan. Dia sendiri harus menjaga kambing dombanya. Mungkin di tengah padang gurun yang penuh dengan banyak serigala ataupun Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi Tuhan serangan buat dia Tuhan. Ketika dia mengembalakan domba kambing dombanya Bapa. Tapi Engkau memberikan penghiburan buat dia. Sehingga Engkau katakan lewat firman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan itu diungkapkan Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin percaya. Engkau sumber penghiburan buat kehidupan kami. Ketika kami nyatakan hidup-Mu dalam kehidupan kami. Kami nyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Maka kami mendapatkan penghiburan yang sejati. Yang datang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta Jimmy Yefta Lesnusa yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua.